for me and I'll be on my merry way. And I toast you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan di mana racun telah mematikan semua orang dewasa, lebih tepatnya orang yang sudah mengalami pubertas. Kematiannya ditandai dengan batuk yang mengeluarkan darah. Jadi yang bisa hidup hanyalah anak-anak pra-remaja. Namun di dalam tubuh mereka sudah terdapat racun itu sendiri karena tercemar dari lingkungan yang ada. Ketika mereka mengalami masa puber, hormon di tubuh mereka berubah dan racun langsung masuk menginfeksi dengan sendirinya. Scene berpindah kepada seorang anak laki-laki yang sedang berjalan sendirian di dalam hutan. Dia sangat senang bermain mobil-mobilan. Anak itu kemudian didatangi oleh dua orang remaja yang memakai topeng. Mereka ingin mengambil tas si anak, namun isi tas itu hanyalah mainan mobil saja. Pada masa itu, kelaparan dan kehausan melanda. Semua orang rela membunuh untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian dari kejauhan, Ines mengamati rumah di depannya yang memiliki cadangan air bersih. Dia berniat pergi ke sana dengan berpura-pura terluka di bagian kakinya. Sedangkan teman lelakinya, Bui, disuruh tetap menunggu di dalam hutan. Bui cukup takut ya karena isu yang beredar ada kelompok orang berbaju biru yang disebut dengan Blue Minis suka menggorok leher para remaja. Ines kemudian datang dan disambut dengan senjata oleh seseorang yang bernama Kuan. Kuan memberinya sebotol air untuk Ines minum. Ines bilang dia datang untuk mencari si Jenius, orang yang bisa mengobati penyakit ini. Si Jenius berada di utara. Awalnya Kuan bersikap dingin, namun dia berubah menjadi baik. Dia mengajak Ines menuju tempat tinggalnya, dan di saat itulah Ines mengambil kesempatan mengambil senjata Kuan. For me and I'll be on my merry way. And I toast you. Senjata itu palsu. Ines terdesak, dia berjalan mundur dan tanpa sengaja kakinya tertusuk paku. Ines kemudian tersadar, Kuan sedang membersihkan luka di kakinya. Kuan adalah remaja yang cerdas. Dia menghiasi rumahnya dengan proyek Al-Shifa ciptaannya. Kuan juga sangat ramah, dia membuatkan Ines semangkuk sup. Kuan berharap Ines mau membantunya mengerjakan proyeknya. Al-Shifa? Salah satunya adalah membuat penerangan di sekitar rumah, karena di depan rumah Kuan adalah sebuah taman hiburan. Namun proyek ciptanya itu masih belum sempurna. Ines dan Kuan sempat berdebat di sana. Ines percaya jika ada anak jenius yang bisa menyembuhkan mereka, sedangkan Kuan tidak percaya. Dia bilang penyakit ini tidak ada obatnya. Kemudian saat itu Bui datang. Kuan melawannya, dia membuat kaki Bui terluka. Ines dan Bui kembali ke tujuan awal, yaitu mengambil persediaan air dan makanan milik Kuan. Namun terlebih dahulu mereka harus bisa menemukan Kuan. Tapi hal yang terjadi adalah sebaliknya. Kuan berhasil menangkap mereka berdua. Kedua kaki mereka dirantai. Bui disuruh mengayuh sepeda. Proyek Kuan yang lainnya yaitu menghasilkan air bersih. Giliran Ines yang diancamnya dengan pisau. Dia mendorong Ines untuk naik perosotan bersamanya. Maklum saja, Kuan selama ini butuh teman karena dia kesepian. Di hutan terlihat jika kelompok Blue Minis mulai mendekat. Ines terbayang kembali saat pertama dirinya masuk ke dalam sebuah kelompok bertopeng. Saat itu dirinya disuruh membunuh seseorang. Kembali ke dunia nyata, Kuan mengajak Ines masuk ke dalam sebuah akuarium. Kuan mempunyai notebook untuk mencatat segala penemuannya. Kuan juga memiliki satu lemari penuh senjata asli. Dia menguncinya. Setelah itu, sekali lagi, Kuan meminta Ines untuk berjanji membantunya menyelesaikan proyek taman bermainnya. Tapi yang dilakukan Ines adalah dia berhasil membunuh seekor ular yang ada di belakang Kuan. Kuan kemudian membuka borgol di kakinya. Mereka berdua mulai mengecat wahana taman bermain. Kuan bercerita jika dia mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Luka. Pada waktu itu, Kuan menyuruh Luka untuk mengambil air di sungai. Namun mainan mobil-mobilan. Singkat cerita, Ines mendapatkan kunci lemari senjata milik Kuan. Dia berniat untuk membebaskan rantai yang mengikat kaki Bui. Tapi sayangnya kuncinya tidak ada yang cocok.
Mereka berdua sempat berdebat. Bui bilang Ines terlihat berubah semenjak mengenal Kuan. Giliran Bui yang mengingat masa lalunya. Dia dulu suka dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ines datang untuk membantunya. Sejak saat itu mereka berteman. Kemudian Ines memberontak pada kelompoknya. Dia mengambil alih pimpinan. Bui adalah pengikut pertamanya. Ineslah yang memberikan keberanian kepada Bui. Sekarang gantian Ines yang membuatkan semangkuk sup untuk Kuan. Bui juga dibawakannya. Ines bercerita, sejak kecil dia berada di rumah sakit. Temannya hanyalah buku. Orang tuanya tidak pernah datang menjenguknya. Dia membantu Kuan untuk membetulkan proyek penerangan taman hiburan itu dan ternyata berhasil. Tak lama dari itu, Kuan berpamitan. Dia bilang dia akan menyalakan kembang api untuk memberi tanda kepada luka adiknya. Di saat itu, Ines kembali menghampiri Bui. Mereka masih saja bertengkar, tapi Ines meninggalkan obeng yang tergantung kunci untuk membuka rantai di kaki Bui. Kembang api yang Kuan nyalakan terlihat oleh anggota Blue Mini, membuat mereka tahu jika masih ada remaja yang masih hidup. Ines kemudian menghampiri Kuan. Dia merasa bersalah. Dia ingin mengatakan yang sejujurnya, tapi Kuan memotong pembicaraan itu. Kuan kemudian naik ke dalam biang lala. Ines mengikutinya. Mereka berdua menjadi bersahabat. Namun tiba-tiba Bui memanggil Ines dari kejauhan. Ines! Dia menyuruh Ines untuk memilih antara dia atau Kuan. Bui dan Kuan jadi terlibat pertengkaran. Ines menengahinya, tapi kemudian tangannya terluka dengan obeng milik luka. Dari situlah Kuan tersadar jika adiknya telah dibunuh oleh Ines. Saat itu pula racun menyebar di dalam diri Kuan. Setiap remaja akan datang masanya. Apesnya lagi, kelompok Blue Minis datang. Bui dan Ines segera lari dan bersembunyi di dalam akuarium. Mereka berencana untuk mengambil senjata asli yang ada di dalam lemari. Kelompok itu ada anggota wanitanya juga. Wanita itu sempat memberikan pesan kepada Ines dalam bentuk tulisan, tapi Ines tidak melihatnya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil lolos. Bui kembali ke dalam hutan dengan menggendong Ines di atas tubuhnya. Pagi menjelang, Ines memegang buku milik Kuan. Di dalam hutan mereka menemukan sesosok mayat yang tenggorokannya dibeset pisau. Hujan deras tiba, mereka berdua menginap di sebuah pondok. Ines jadi tidak percaya dengan keyakinannya yang semula, yaitu jika ada seseorang jenius yang bisa menyembuhkan. Dia mulai menyalahkan dirinya atas kematian Kuan. Esok paginya, perjalanan dilanjutkan kembali. Buku Kuan terjatuh. Bui membuangnya ke laut. Dia ingin Ines melupakan Kuan dan melanjutkan apa yang menjadi tujuan mereka berdua. Namun Ines yang keras kepala terus mengejar buku itu. Bui pun menyusul Ines berenang meski dia tidak pandai berenang. Bui bilang dia dan Ines adalah keluarga. Mereka harus tetap bersama. Bui tenggelam dan dibantu oleh Ines. Dengan susah payah, Ines menyadarkan Bui kembali. No! Oh my God! Mereka kemudian memutuskan untuk tidak berlari lagi, melainkan menyerang balik kawanan Blue Minis itu yang sedari tadi telah mengikuti mereka masuk ke dalam hutan. Rencana pun dimulai. Bui yang memancingnya. Anggota Blue Minis tidak bisa berbicara ya, karena ketika mereka mengeluarkan suara maka akan terasa sakit. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Ines berhasil menyandera anggota yang wanita. Dia menyuruh si pria melepaskan Bui. Ines menyadari jika mereka berdua adalah sepasang kekasih. Ines yang tidak tega menyuruh Bui untuk melepaskannya. Ines dan Bui kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata si wanita tadi masih mengikuti mereka dari belakang. Ada pesan yang ingin dia sampaikan. Karena dia tidak bisa berbicara, dia meminta spidol. Dia bilang mereka bisa membantu Ines dan Bui. Dan di saat itu giliran waktu Ines yang datang. Racun menginfeksi dirinya. Berlalu beberapa saat, di dalam pikiran Ines dia bertemu kembali dengan Kuan. Kuan memberikannya sebuah pesawat kertas yang bisa diterbangkan. Pesawat itu terbang mengelilingi pemandangan kota di sana. Kuan juga berpesan kepada Ines jika dia harus melanjutkan hidupnya. Ines kemudian menyatakan permintaan maafnya kepada Kuan. Setelah itu Ines siuman. Dia berada di sebuah tempat dengan peralatan medis. Dia juga memakai perban di lehernya.
Ternyata Ines mengalami menstruasi, makanya racun itu segera datang menginfeksi dirinya. Kemudian ada seseorang yang datang dengan membawa papan tulis yang mengatakan jika Ines telah sembuh. Namun dengan syarat dia tidak bisa lagi berbicara, karena itu akan merenggut nyawanya. Jadi selama ini kelompok Bluminis bukanlah kelompok jahat. Mereka mencari-cari remaja yang masih hidup untuk ditolong. Cara mereka menyembuhkan adalah dengan mengambil laring mereka tepat di bagian tenggorokan. Bui sendiri juga telah diambil laringnya. Sekarang giliran mereka berdua mencari remaja yang perlu ditolong. Saat itu ada seorang gadis yang menodongkan Ines senjata, tapi Ines sudah menyiapkan jebakan untuknya. Dan setelahnya Ines menawarkan dia sebuah makanan. Begitulah cara Ines dan Bui ikut menyelamatkan dunia dari kepunahan. Demikianlah Sobat Movie ceritanya, semoga menghibur. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.